Baik, sebelumnya marilah kita bersikap anjali untuk menghormat pada guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sugihontu Namo Buddhaya. Baik, semoga semua yang hadir di sini sehat ya, damai dan juga bahagia. Hari ini Minggu 20 April 2025, kembali saya akan menyampaikan dhamma yang sebenarnya mungkin sudah disampaikan atau sudah didengar oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sebenarnya hanya mengulang lagi. Nah, sini saya akan memulai dari berita yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat ya. Jadi pada waktu Rabu sore waktu setempat, tepatnya pada tanggal 2 April 2025, Pak Putu yang sering baca Quran, kira-kira apa yang disampaikan pada tanggal 2 April 2025? Apa Pak Putu? Pajak, iya betul. Jadi pada tanggal 2 April 2025 itu kaitannya dengan reciprocal tarif atau pajak atau tarif tambahan terhadap produk impor yang masuk ke negara Amerika Serikat. Tak terkecuali pada beberapa negara Asia dan termasuk Indonesia. Itu saya baca di beritanya Tempo. Nah, saya juga lihat di webnya Kemendak, Kementerian Perdagangan itu yang dikenakan untuk Indonesia itu 32%, kemudian Cina itu di atasnya 34%, lalu Thailand di atasnya lagi 36%, dan Vietnam lebih tinggi lagi 46%. Lalu untuk Uni Eropa itu kena 20%, tapi di sana juga akan memberikan tarif balasan ya Pak Bu, untuk Uni Eropa. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Nah, dari reciprocal tarif tadi ternyata itu ada dampaknya. Dampaknya apa Pak Putu? Bagi senior kayaknya atau Bapak Ibu sini mungkin sudah tahu dampaknya ya. Jadi reciprocal tarif ini ternyata memiliki dampak juga. Di Kompas disebutkan, di kompas.id itu salah satu khususnya dari sektor padat karya. Nah, padat karya itu seperti tekstil, alas kaki, terus furniture. Diperkirakan hal itu akan melemah. Nah, potensi yang melemah ini akan mengganggu neraca perdagangan nasional. Dampak terhadap lainnya itu terhadap karyawan. Karyawan itu bisa terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja atau pengaruhan karyawan juga bisa. Nah, efek kebijakan lainnya itu, efek dampak lainnya itu bisa ke nilai tukar rupiah, nilai tukar dan pasar finansial. Jadi di beberapa waktu yang lalu nilai tukar rupiah bisa menjadi sempat tertekan. Saya hari kemarin itu coba cek nilai rupiah, $1 itu ke rupiahnya itu dari yang tertinggi dalam 30 hari terakhir itu tertingginya 16.968 dan terendahnya 16.475. Jadi kalau di rata-rata itu ada 16.664,4267. Nah, kemudian lanjut ke melemahnya nilai rupiah tadi ya. Itu memiliki juga dampak yang bisa dirasakan terhadap perekonomian masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat sehari-hari. Nah, saya coba cari dampaknya apa toh yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau
saya ambil dari kompas.com itu ada, yang pertama itu adalah kenaikan harga barang dan jasa. Nah, dengan kenaikan harga barang dan jasa ini, jadi pelemahan rupiah tadi menyebabkan kenaikan harga barang impor, terutama pangan dan barang elektronik. Nah, hal tersebut bisa juga memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan juga biaya hidup. Terutama yang saya rasakan menurunnya daya beli masyarakat itu pas awal puasa. Mungkin bagi yang pas waktu Lebaran juga melihat ya, kondisinya juga enggak begitu ramai seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi sepertinya juga agak sepi, ada penurunan aktivitas masyarakat ya mungkin karena pengaruh dampak ekonomi juga. Mereka tidak mau atau mengurangi untuk biaya pengeluarannya karena nanti akan jadi peningkatan biaya hidup dan itu juga memberatkan ya. Yang kedua, dampak yang kedua terhadap penurunan nilai rupiah tadi adalah tekanan pada sektor industri dan manufaktur. Nah, kemarin saya teleponan dengan teman saya itu kan biasa kirim produknya itu 10 ton. Tapi pada akhir-akhir ini hanya bisa mampu ngirimnya 3 ton. Jadi turunnya cukup drastis. Terus kemudian yang ketiga, risiko pada sektor perbankan dan keuangan. Ini juga terjadi. Yang keempat adalah dampaknya pada investasi. Jadi kalau nilai rupiah juga dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonominya pun pertumbuhannya juga terganggu. Nah, saya lihat lagi di CNBC, itu dia mengeluarkan berita pada tanggal 4 Januari 2025, jadi masih di tahun ini tapi bulan Januari, jadi 3 bulan yang lalu kurang lebih, itu ada 60 pabrik tekstil RI yang kolaps. Banyak loh, 60 pabrik tekstil RI yang kolaps. Nah, di situ akan diberitakan bahwa adanya pengurangan tenaga kerja juga ada, adanya PHK juga ada, adanya juga pabrik itu tutup dan berhenti produksi juga ada. Dan saya lihat itu banyak sekali juga yang lebih ke arah tutup dan berhenti produksi. Otomatis dengan berhenti produksi berarti jumlah pengangguran semakin tinggi. Kalau kemiskinan semakin tinggi, gaya hidup juga semakin, kehidupan pun juga semakin berat. Kalau tidak punya pekerjaan, berat juga ya Pak. Soalnya makan juga tidak berhenti. Maka tetap jalan terus meskipun katakanlah belum kerja. Masa 1 tahun tidak kerja, terus 1 tahun nggak makan ya nggak mungkin. Nah, dampak-dampak itu, terutama kalau bagi saya pedagang juga bagi pengusaha mungkin yang terasa dampaknya ketika daya beli masyarakat itu berkurang. Itu dampaknya sangat terasa. Nah, karena daya beli masyarakat berkurang otomatis pendapatan menurun. Ketika pendapatan menurun ya menjadi agak sedikit tersendat ya Pak. Ada gesekan, ada tersendat-sendat. Belum lagi soal ekonomi lagi, itu bagi petani. Jadi di bulan Januari kemarin di berita media Indonesia itu di wilayah Klaten itu ada 9 wilayah kecamatan yang terserang hama tikus. Nah, otomatis tentu menjadi dampak juga terhadap hasil panen, dan hasil panen itu juga mempengaruhi tingkat ekonomi di masyarakat yang kita tinggali sekarang ini. Belum lagi ditambah di berita Tempo pada 13 April 2025, berarti baru sekitar 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu itu, Presiden Prabowo Subianto itu menginstruksikan pada jajaran untuk menghapus kuota impor, atau sama dengan kan membuka keran impor ya. Jadi kalau dulu mungkin ditunjuk-tunjuk, kalau sekarang sudah bebas. Siapa yang mau impor, jadi siapa yang mampu, siapa yang mau impor silahkan, bebas.
Jadi kutipan beritanya seperti itu. Jadi perkataan Pak Presiden Prabowo. Nah, sebenarnya juga ada dampak positif dan negatif sih. Dampak positifnya itu kan jadi ada peluang ini untuk yang mau berusaha dalam hal impor ya, impor barang itu ada kesempatan untuk mengimpor. Tapi di sini di sisi yang kurang beruntungnya adalah seorang pengusaha. Mereka menjadi persaingan barangnya itu semakin ketat. Karena dengan datangnya produk dari luar yang mungkin kadang lebih murah, lebih berkualitas, lebih bagus. Sehingga di sini mungkin harganya lebih tinggi dan harus bersaing ketat dengan harga itu. Itu menjadi persaingan yang cukup ketat. Jadi pengusaha-pengusaha yang lokal menjadi tantangan juga ketika keran impor itu dibuka. Namun meski demikian, ini berita-berita tadi, dampak dari kondisi ekonomi yang mungkin kurang menguntungkan, tapi ada juga seorang pengusaha atau petani atau pekerja atau karyawan atau juga pedagang itu yang masih bisa memanen, mendapat keuntungan, kondisi dagangnya relatif stabil, usahanya relatif jalan, relatif bagus lah ya, tidak begitu terasa dampaknya atau tidak berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang terjadi. Pasti ada ya Pak? Pasti ada. Nah, pertanyaannya, kenapa kok masih ada yang seperti itu? Pasti kok bisa di kondisi yang pada umumnya terjadi tekanan ekonomi, tapi di sisi lain ada yang masih mengalami kondisi yang baik-baik saja. Kira-kira apa jawabannya? Oh, tahu kan karma baik. Kalau secara duniawi berarti jelasnya kan kondisi ekonominya kan baik atau kondisinya berlimpah. Ekonominya berlimpah. Jadi mau ada serangan apapun soal ekonomi tidak menjadi masalah karena ekonominya berlimpah. Iya toh Pak? Kalau ekonominya baik-baik saja, ya mau kebijakan gimana pun ya santai saja. Nah, ini saya coba telusuri sebenarnya apakah yang menimbulkan kekayaan itu berlimpah. Atau kalau di dalam kehidupan sekarang ekonominya menjadi baik-baik saja. Saya coba telusuri di dalam Dhamma itu ternyata ada 4 caka atau dalam bahasa Sanskertanya itu cakra. Jadi ketika cakra ini dimiliki, bahkan tidak hanya manusia tetapi juga dewa memiliki ini, maka akan segera mencapai kebesaran dan kekayaan berlimpah. Hebat ya. Saya coba telusuri itu, ternyata itu ada di mana? Mas Eko nih tahu kayaknya. Betul. Kalau 4 itu biasanya angka di Anggutara Nikaya. Jadi ada di Anggutara Nikaya bab 4 ayat 31. Yaitu menyampaikan tentang Caka Suta. Caka atau cakra itu apa? Apa Mas Eko? Roda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, masih ingat film Naruto? Ada yang pernah nonton film Naruto? Fidel ini, Vio ini, biasa nih nonton film Naruto. Oh, pamannya juga iya. Apa yo? Caka atau cakra dalam bahasa Sanskerta. Sudah lupa, karena sudah tidak tayang lagi ya. Jadi kalau diingat-ingat lagi, cakra kalau dalam film Naruto ya, itu sumber energi utama yang memungkinkan para shinobi menggunakan berbagai teknik ninja. Mulai dari jurus dasar hingga serangan tingkat dewa, itu di film Naruto. Nah, dalam bahasa tadi Pali maupun Sanskerta sebenarnya hampir mirip artinya. Kalau Pali tadi caka, kalau Sanskertanya cakra, artinya adalah pusat atau pusaran energi. Nah, ada yang menggambarkan tadi yang disampaikan Mas Eko tadi seperti bulatan roda. Nah, biasanya kan kalau di wihara-wihara itu ada bentuk cakra ya. Nah, cakra itu biasanya kalau orang awam mungkin lihatnya nih
kemudi kapal ya. Mirip ya. Kalau yang nggak tahu kan seperti itu. Terus kemudian suta. Kalau suta kita sering baca suta. Arti suta apa Mas Gede? Iya. Oh, kebah damai. Ya betul Mas Gede. Jadi suta itu adalah salinan pengajaran atau pembabaran lisan yang dirangkai menjadi tulisan. Ya, jadi caka suta itu berisi pengajaran atau pembabaran tentang pusaran energi atau kekuatan. Nah, caka suta tadi seperti roda kalau digambarkan dalam bentuk gambar ya. Nah, biasanya ada jari-jarinya ya. Jari-jarinya berapa? 8. Nah, umumnya konteksnya 8, tapi tergantung konteksnya. Ada yang 4, ada yang 8, ada 24, ada yang lebih dari itu juga ada. Tergantung konteksnya. Kalau 4 itu 4 kebenaran mulia. Kalau 8 jalan mulia berunsur 8. Kalau 24 ada juga itu patana atau kondisi-kondisi. Nanti dicari sendiri. Nah, tadi Mas Eko sudah menyebutkan bahwa caka itu ada di Anggutara Nikaya bab 4 ayat 31. Apa saja 4 caka itu? Yang pertama, saya baca palinya itu Pati Rupa Desa Waso. Bahasa palinya ini pasti sudah sering dengar. Tapi mungkin artinya agak-agak lupa ya. Mas Yono apa? Ya biasa mimpin di depan ini. Lali. Jadi Pati Rupa Desa Waso itu menetap di tempat yang sesuai atau berdiam di tempat yang sesuai. Kalau dengar bahasa palingnya ingat tapi terjemahnya lupa. Ya, yang pertama adalah bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Dalam caka yang pertama ini artinya tempat tinggal yang sesuai itu tempat tinggal yang di situ masih ada dhamma atau dharmanya. Dharma itu adalah ajaran kebenaran dalam kehidupan. Dengan demikian, di mana kita tinggal di situ ada dhammanya, kita masih tahu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang keliru atau salah. Dan bila itu dilakukan dengan pedoman tadi, pedoman dhamma tadi dilakukan dengan pikiran, ucapan maupun perbuatan yang benar, maka hasilnya pun juga akan benar. Sebaliknya, bila kita tidak tahu atau kita mendapat hal yang keliru, maka akan berucap, berbuat, dan berpikir pun juga akan keliru, dan hasilnya pun juga akan menjadi keliru. Nah, di sini, kita yang hadir di sini, tinggal di Klaten, ada yang merasa tidak mendapatkan dhamma? Atau masih beruntung kita masih di sini masih mengenal dhamma? Yang mana kira-kira? Dilihat sendiri-sendiri ya. Masih beruntung ya. Ternyata di Klaten masih ada dhamma atau ajaran kebenaran yang meskipun tidak semua, maksudnya sama-sama tinggal di Klaten dan Bapak Ibu semua, saudara-saudari dan juga adik-adik masih bisa mengenal dhamma. Mengenal ajaran yang itu menjadi kebenaran, ajaran kebenaran yang sesungguhnya, sehingga bisa tahu mana itu tuh yang benar atau mana yang tidak benar, mana yang keliru atau mana yang tidak keliru. Nah, itu caka yang pertama, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Caka yang kedua itu adalah Sapurisa Wasayo. Mas Gede apa Mas Gede? Sapurisa Wasayo itu terjemahnya mengandalkan orang-orang baik. Ini bersesuaian dengan Samyutta Nikaya 260, yaitu bergaul dengan para bijaksanawan. Bergaul dengan para bijaksanawan itu bisa dikatakan juga dengan kata lain tidak bergaul dengan orang-orang dungu ya atau bodoh. Di Awarya Jataka
Ada kisah tukang perahu yang dungu bernama Awaryapita. Nah, saya hanya mengambil di Awaryapita itu makna dari orang dungu atau bodoh itu adalah ia yang tidak mengetahui tentang jasa-jasa kebajikan ataupun manfaat yang didapatkan atau yang tidak didapatkannya. Jadi orang dungu atau bodoh itu tidak tahu, bahasa lain sederhananya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau di sini diterjemahkan, tadi tidak tahu manfaat yang didapatkan maupun yang tidak didapatkan dari jasa kebajikan. Sedangkan orang baik atau bijak itu kan berarti tahu yang tadi, mana yang baik, mana yang bukan, mana yang keliru, mana yang tidak keliru. Atau bahasa sederhananya orang bijak adalah tahu tentang dhamma atau ajaran kebenaran. Terus manfaatnya bila kita bergaul atau berperilaku dengan orang yang berperilaku baik, salah satu yang saya amati itu adalah kita bisa mengambil karakter atau hal kebiasaan baik yang dilakukan. Yang mungkin saya sendiri atau pribadi kita sendiri itu tidak memiliki atau belum muncul hal baik yang dimiliki teman kita yang baik. Nah dari situ manfaatnya kita bisa mengambil. Sebenarnya ya enggak diambil dia jadi enggak punya itu enggak. Tapi mengambil contoh atau membuat hal yang baik itu di dalam diri kita itu muncul. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Yang sebelumnya mungkin belum berkembang, ada tapi masih kecil, bisa berkembang. Karena kita bergaul dengan orang-orang baik. Nah, sebaliknya kalau bergaul dengan orang-orang yang dungu atau bodoh tadi, ia akan berkembang hal-hal yang dungu atau bodoh. Sebaliknya demikian. Hal lainnya ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, itu tentu hal baik, orang baik itu biasanya kan saling menolong ya, saling menolong, saling membantu, saling menjaga, saling memberi. Ketika itu dilakukan dengan orang-orang baik, itu pun juga sebuah keuntungan. Kenapa? Kenapa? Ngajak baik juga. Di sisi lain, ladang untuk menanam karma baik itu di mana? Di orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, otomatis kita dekat dengan ladang yang subur. Benar nggak? Artinya itu sebuah keuntungan bagi kita untuk menanam karma baik. Jadi, kalau kita menanam di tempat yang baik, nanti kalau ladangnya subur ya kira-kira tumbuh kayaknya. Tapi kalau ladangnya tandus, gersang, nggak ada air, wah, panasnya berlebihan ya mati paling. Nah, itu keuntungan kita bergaul dengan orang-orang yang baik atau bijak tadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya mungkin bisa dilihat kanan kirinya itu, kita masih relatif baik lah ya. Ada sedikit kurang sempurna kan tidak apa-apa, atau masih bisa dikatakan baik. Kanan kiri depan belakang, oh ini masih orang-orang baik, oh masih mau datang ke wihara kok. Pak Putu biasanya menyampaikan begitu, yang nggak mau datang ke wihara itu nggak mau berperilaku baik. Atau belum lah, belum. Canda nggak bisa dipaksakan ya Pak Putu ya. Yo, sesuai dengan apa namanya Mas Gede, kamarnya masing-masing ya Pak Gede. Tapi tidak bahas itu, kaitannya yang di sini sekitar kita itu relatif baik lah. Jadi kita masih ada tempat untuk menanam di ladang yang cukup baik, gitu ya. Itu caka kedua. Jadi bergaul dengan para bijaksanawan. Kemudian caka yang ketiga, Atta sama Panidi. Nah, ini yang bagian depan ini tadi biasanya yang baca. Apa Mas ini? Tekad yang kuat, betul. Jadi tekad yang kuat atau tekad yang benar. Dengan bahasa lain juga menempatkan diri pada jalan yang benar. Nah, kalau caka yang kedua tadi bertempat tinggal di tempat bergaul dengan
orang-orang yang bijaksana. Dari yang pertama tadi bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Kira-kira tekad yang benar itu akan kita dapatkan enggak? Sangat mungkin ya. Kalau yang pertama kita dapat, yang kedua kita juga dapat, yang ketiga ini akan kemungkinan bisa kita miliki juga. Soal tekad yang benar atau menempatkan diri di jalan yang benar. Nah, ketika tekad yang benar atau niat yang benar, ketika itu dijalankan otomatis, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu akan menjadikan diri kita berkembang. Diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, hal baik itu kan kalau dilatih terus-menerus pasti akan menjadi terampil. Nah, kaitannya dengan ekonomi tadi kan, kalau saya dengar itu salah satu di dalam hal kebajikan itu adalah berdana ya. Berdana itu kalau kita karena berkumpul dengan orang baik akhirnya terlatih bisa melakukan dana dengan lebih baik. Saya dengar di Instagram itu juga ada. Kalau salah satu cara mengundang rezeki itu adalah berdana. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya menumbuhkan dana itu hanya berdana saja, tapi untuk menumbuhkan dana yang berkualitas itu perlu juga diimbangi dengan perbuatan baik lainnya atau perbuatan bajik lainnya. Jadi kalau perbuatan bajik lainnya, ada yang masih ingat Dasa punya Kiryawatu? Pio masih ingat gak ya? Kalau pelajaran sekolahnya udah ada ya? Belum? Oh belum. Vera? Kalau Dasa punya Kiryawatu. Dasa punya Kiryawatu tuh yang pertama kan ada dana. Tapi hal lainnya apa berikutnya? Ada sila, ada bawana sama dia, meditasi. Yang kemudian yang keempat apa cayana? Apa Mas Ide? Apa cayana itu menghormat pada yang patut dihormat, atau yang kalau di dalam kehidupan sehari-hari adalah yang lebih tua lah ya. Kemudian yang kelima adalah wiyawaca. Wiyawaca itu kalau sederhananya pelayanan atau melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Yang keenam itu patidana. Patidana pelimpahan jasa kebajikan. Yang ketujuh adalah patanumodana. Kemudian yang kedelapan adalah dhamma sawana. Yang kesembilan dhamma desana. Yang ke-10 di 7 kama. Sudah ingat ya? Barusan. Yang penting barusan sudah ingat, nanti diingat-ingat lagi di rumah, dicek apa tahu Dasa punya Kiryawatu. Karena tadi ada kaitannya dengan dana itu akan menjadi bertumbuh kualitas, atau kita akan menanam benih dana yang berkualitas ketika ada diimbangi dengan rangkaian kebijaksanaan atau kebajikan lainnya. Kalau tidak ya bisa sebaliknya, berdana tapi melakukan hal buruk itu malah bisa menghancurkan dananya loh. Kualitas dananya pun jadi kurang. Berdana tapi kalau di tempat tinggal yang tidak sesuai pun juga mungkin juga akan sia-sia juga. Atau bergaul dengan orang yang tidak bijak pun juga akan kurang menguntungkan. Jadi nanti kalau itu dilakukan, dana, kemudian hal-hal yang dilakukan tentu akan menyuburkan atau memperkokoh, juga memperindah tanaman kebajikan kita. Nah, dengan demikian hasil buahnya pun juga akan tentu akan lebih indah, lebih lebat, dan juga lebih besar mungkin ya, dan juga lebih manis. Sebaliknya tadi kalau dana tapi tidak diimbangi dengan yang lainnya, yang perbuatan bajik lainnya ya enggak akan seindah semanis yang tadi, yang kalau misalnya dana dan kebajikan lainnya. Jadi satu rangkaian, enggak cuma milih satu tok, saya dana aja gitu, enggak bisa. Ya bisa tapi nanti saling bertumbukan dengan yang lain. Atau dananya bagus tapi dihancurkan dengan hal yang buruk lah ya, bisa juga. Nah, itu caka yang ketiga tadi. Yang ketiga adalah tekad yang benar. Dan kemudian caka yang keempat ini, caka yang terakhir.
Caka yang terakhir adalah pubeca kata punyata. Apa terjemahnya? Betul. Cerdas ya, Bu. Jadi pubeca kata punyata itu adalah jasa yang dilakukan di masa lampau atau memiliki timbunan kebajikan pada masa lampau. Nah, caka yang keempat ini, di kondisi kehidupan sekarang ini kita berada di kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, itu kan sebenarnya salah satunya adalah buah dari karma masa lalu atau timbunan kebajikan kita di masa lalu. Kalau saat ini ada yang hidupnya berlimpah ya, berarti timbunan kebajikan masa lalunya berkualitas dan banyak mungkin ya. Itu. Tapi sebenarnya faktornya juga bukan hanya masa lalu aja, tetapi di kehidupan sekarang juga. Kalau ada benih karma masa lalu yang baik, tapi kalau sekarang bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana atau dungu, karma masa lampau yang baik pun juga akan sulit untuk berbuah. Juga akan sulit untuk kita dapatkan buahnya. Jadi karma masa lampau itu hanya potensi untuk tumbuh di masa sekarang kalau diimbangi dengan kebajikan di masa sekarang. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pokoknya saya sudah berbuat karma baik terus dah gitu. Seperti menanam, kalau menanam udah sekali terus ditinggal, kira-kira ada nggak rumput liar yang tumbuh di sekitarnya? Ada lah. Tapi kalau nanam rumput nggak mungkin tumbuh padi ya. Jadi jadi kalau kita menanam kebajikan, kalau kita tidak merawat di kehidupan sekarang, ya mungkin tumbuh dan bisa juga mungkin mati. Kalau tempatnya subur ya bisa jadi kan rumput-rumput pun juga ikut subur. Hal-hal yang sekiranya melemahkan itu pun juga akan ada. Dengan kata lain, karma timbunan masa lampau itu ada. Kalau bisa itu berbuah berarti kita harus merawatnya di kehidupan sekarang. Atau kita harus terus menyirami, memupui, memberikan cahaya matahari yang cukup. Jadi kalau kita yakinlah kita di sini punya timbunan karma masa lampau yang berbeda-beda, yang masing-masing punya, karena kita bertemu di sini yang cukup baik tadi, berarti memiliki timbunan karma baik ya. Tapi kita harus tetap merawatnya. Kita harus menjaganya supaya benih karma masa lampau itu bisa tumbuh dan berbuah dengan baik sesuai dengan kualitas kita masing-masing. Itu caka yang keempat. Dan caka yang keempat tadi, timbunan kebajikan di masa lampau, tentu tidak bisa diapa-apakan. Dulu seperti apa kita nggak tahu ya, nggak tahu dan tidak bisa dirubah-ubah. Tapi yang penting sekarang kan, kalau dulu kita nggak bisa membuat karma yang lebih berkualitas, lah, tapi kesempatan masih ada di masa sekarang untuk menjadi benih karma di masa berikutnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada 4 roda tadi, 4 cakra atau caka tadi, yaitu Patirupa Desa Waso, Sapurisa Wasayo, Atasama Panidi, dan yang terakhir Pubeca Kata Punyata. Jadi yang pertama tadi apa? Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Yang kedua, bergaul dengan para bijaksanawan. Yang ketiga, ayo, yang ketiga apa yuk? Iya, menempatkan diri di jalan yang benar atau tekad yang benar. Dan yang keempat, memiliki timbunan jasa kebajikan di masa lampau. Jadi bertempat tinggal, bergaul, tekad yang benar, yang terakhir jasa kebajikan di masa lampau. Jadi ada 4 caka atau pusat atau pusaran energi. Ketika itu dimiliki,
Bapak Ibu semuanya, maka para dewa dan manusia yang memilikinya akan mencapai kebesaran dan kekayaan berlimpah. Jadi ketika seorang berdiam di tempat tinggal, bergaul dengan para bijaksana dan membentuk tekad yang benar, setelah itu adalah dengan memiliki timbunan jasa kebajikan masa lampau. Di sutanya itu disebutkan bahwa panen kekayaan, kemasuran, dan reputasi bersama dengan kebahagiaan akan mendatanginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jadi di sini saya hanya menyampaikan apa yang telah menjadi petunjuk yang diberikan oleh Guru Agung kita, dan semoga dengan petunjuk tadi, dengan perubahan ekonomi yang awal tadi, ya mungkin kayaknya yang masih bekerja tidak begitu terasa lah dampaknya. Tapi bagi di sini Bu Sam ini pengusaha ya, pedagang ya, pasti ada dampaknya, terasa sepi gitu. Terasa nggak Bu Sam? Ya terasa. Kayaknya sama. Tapi yang masih bekerja, masih di dapat kerjaan, nggak begitu pengaruh ya. Jadi seorang pedagang kayak Bu Sam juga merasakan dampaknya tadi. Semoga dengan petunjuk tadi kita bisa memutar caka-caka tadi. Semoga kita miliki, dan semoga dengan demikian perubahan ekonomi itu tidak menjadi terasa dampaknya. Atau misalnya terdampak ya sebentar saja lah, nggak lama-lama, habis itu baik-baik saja. Nah, sebenarnya kalau saya lihat itu ada dua keuntungan, double keuntungan kalau kita itu belajar atau mengetahui dharma atau mendengar dharma, itu ada dua keuntungan. Yang pertama adalah bila kita mengetahui itu kemudian berpikir, berucap, dan berbuat sesuai dhamma atau dharma, tentu akan menjadikan benih karma kita lebih berkualitas, lebih bagus ya. Nah, nantinya akan menjadi, buahnya akan menjadi membawa banyak kan, ada kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, kebesaran, kekayaan berlimpah. Itu yang pertama di dalam kehidupan duniawi. Yang kedua, keuntungannya kita mengetahui dhamma dan kita menjadi terus melaksanakan di dalam dharma tadi, itu bisa menjadi pendukung atau penopang yang mengarahkan kita untuk mencapai kebebasan yang tertinggi, yaitu nibbana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.